Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sihir dan santet. Ilmu sihir sebenarnya sejak ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya untuk memusnahkan Nabi Musa dengan cara ilmu sihir dan santet. Tambang yang ada di dalam kerajaan dan tongkat-tongkat dijadikan ular untuk memusnahkan Nabi Musa. Namun Nabi Musa memiliki mukjizat yang luar biasa. Dengan tongkatnya ketika dilempar menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh para pasukan Fir'aun. Begitu juga sihir dan santet juga ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu disebutkan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang ada sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seseorang suami. Jadi sihir itu pada zaman Nabi Sulaiman itu dapat digunakan untuk menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu yang ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah bagi keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman itu, dengan ayat di atas memberi pemahaman bahwa sihir memang nyata adanya. Keberadaannya seperti halnya perkara gaib lainnya. Sihir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan meminta pertolongan kepada setan. Maksud dan tujuan adalah untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan dalam ayat di atas telah dicontohkan bahwa sihir bisa membuat hubungan suami istri
menjadi hancur dan berantakan. Pada masa Nabi Muhammad, ada seorang yang bernama Labid bin Al-Asom, orang yang dikenal sebagai penyihir handal di kalangan Arab. Tokoh Yahudi yang sedari awal tidak menyukai keberadaan Nabi Muhammad, merasa ada angin segar dengan keahlian yang dimiliki Labid bin Al-Asom. Setelah sebelumnya para tokoh Yahudi mencoba untuk menyihir Nabi, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya para tokoh Yahudi mendatangi Labid bin Al-Asom. Setelah urun rembuk, masalah tarif disepakati oleh pembesar Yahudi, Labid bin Al-Asom memulai aksinya dengan mengutus seseorang untuk mencuri sesuatu yang dimiliki Nabi. Sang utusan pun berhasil mencuri sisir dan beberapa gigi sisir yang telah rusak. Kemudian ritual pun dilaksanakan. Usaha Labid bin Al-Asom berhasil. Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tatkala Nabi dalam keadaan tidur, Allah mengabarkan tentang sihir yang digunakan oleh Labid bin Al-Asom. Kemudian Allah mengutus 2 malaikat untuk mendatangi beliau. Satu malaikat duduk di samping kepala Nabi, yang satunya lagi berada di samping kaki Nabi. Malaikat yang duduk di samping Nabi memulai pembicaraannya. Apa yang telah menimpa orang ini? Dia telah disihir oleh Labid bin Al-Asom dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit mayang kurma jantan, yang di dalamnya terdapat sisir dan gigi sisir Nabi SAW. Labid bin Al-Asom mengikatkan dengan senar 11 kali ikatan dan ditusuki dengan beberapa jarum. Jawab malaikat yang berada di samping kaki Nabi, "Sekarang barang itu ada di mana?" Barang itu berada di sumur Bani Darwan. Perihal berapa hari Nabi Muhammad terkena sihir, ada yang berpendapat ada yang terjadi selama 40 hari, dan ada juga yang berpendapat 6 bulan. Jadi sihir atau santet itu sebenarnya telah ada sejak lama. Bahkan ketika Nabi Musa, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Muhammad sendiri telah mengalami terjadinya kejadian santet atau sihir. Dan ketika di Indonesia masyarakat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, mengungkapkan ciri khas religi animisme dinamisme adalah menganut kepercayaan roh-roh dan daya-daya gaib yang bersifat aktif. Adanya kepercayaan tersebut mengajarkan bahwa roh orang mati tetap hidup dan bahkan menjadi sakti seperti dewa, dapat berbuat aktif
mencelakakan, atau sebaliknya membantu, menyelamatkan, dan mensejahterakan manusia. Animisme dinamisme memuncak dengan pengembangan ilmu perdukunan, ilmu klinik, ilmu goib dengan rumusan lafal-lafal yang dipercaya berdaya magis. Ilmu santet, ilmu tenung merupakan warisan dari ilmu hitam nenek moyang yang berkaitan dengan kepercayaan animisme, dinamisme berdasarkan cara kerjanya. Dan berdasarkan cara kerjanya, santet bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dematerialisasi. Dematerialisasi adalah proses perubahan materi menjadi non-materi atau energi yang tidak dapat dilihat. Sesungguhnya jasad manusia, hewan, dan semua benda merupakan kumpulan partikel-partikel yang sangat kecil yang dipadatkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan rumus Einstein. E sama dengan mc kuadrat yang telah dijelaskan oleh Einstein bahwa semua benda padat dengan kepadatan massa dan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya dapat diurai menjadi partikel-partikel kecil atau semacam energi yang tidak terlihat. Jadi santet yang dirumuskan oleh Einstein itu sebenarnya telah kalah dengan yang dilakukan oleh nenek moyang orang Jawa dulu. Kalau Einstein baru mendapatkan rumus E sama dengan mc kuadrat, tetapi nenek moyang kita sudah mampu untuk melaksanakannya, memindah paku di dalam perut, memindah api di dalam muka, memindah angin di dalam seluruh tubuhnya. Itu sudah dapat dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Dan Einstein atau orang Eropa baru merumuskan E sama dengan mc kuadrat. Hebat toh, mobil dulu kan? Hebat, luar biasa. Ya. Berdasarkan prinsip hukum inilah, ya, para dukun itu mampu mengubah benda-benda seperti jarum, seperti paku, silet, besi, api, angin, dan air itu menjadi energi yang tidak dapat dilihat. Cara kerja dematerialisasi ini dapat dilakukan dengan tenaga dalam, memusatkan kekuatan batin dan pikiran, atau bahkan meminta bantuan gaib atau jin. Kemudian energi yang tidak dapat dilihat tersebut mereka kirim kepada para korban targetnya. Itu adalah cara kerja santet yang pertama. Cara kerja santet yang kedua adalah dengan cara langsung. Cara ini dilakukan dengan meminta bantuan jin secara langsung
tanpa harus menggunakan benda-benda sebagai perantara. Para jin suruhan inilah yang langsung ditugaskan untuk mengganggu korban. Jin dapat mengganggu dengan berbagai cara, seperti dengan cara mengganduli, dengan cara mencekik, dengan cara memeluk, dengan cara menduduki, sehingga korban akan kesulitan bernafas, pusing, badan terasa berat, susah tidur. Cara lain adalah dengan menggunakan aura negatif jin itu dengan memancarkan gelombang elektroencephalo magnetik. Gelombang ini yang dimiliki oleh jin. EEM atau elektroencephalo magnetik merupakan gelombang magnetik dari otak manusia yang memiliki kelebihan dan dapat diarahkan untuk sesuatu yang positif dan juga dapat diarahkan untuk sesuatu yang negatif. Jadi otak sebenarnya adalah sebagai struktur pusat pengaturan aktivitas manusia dan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas manusia. Bentuk sinyal elektroencephalo untuk setiap orang itu berbeda. Ini karena dipengaruhi oleh kondisi mental, frekuensi, dan perubahan amplitudo irama alfa dari pola berpikir masing-masing individu dalam respon rangsangan yang diterima oleh otak. Dengan adanya aura negatif tersebut, para dukun atau para penyihir itu mengirim getaran gelombang yang berbentuk partikel untuk mempengaruhi gelombang otak korban. Jadi santet dapat membuat sebagian jiwa manusia itu hilang dan pengaruhnya menyebabkan seseorang menjadi tidak fokus dan tiba-tiba bingung dalam beberapa waktu atau bahkan selamanya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, santet juga dapat merubah karakter seseorang menjadi seorang suka marah. Mereka merasa takut karena melihat penampakan dan merasakan kehadiran jin yang diperintahkan si dukun hingga dapat membuat merinding, sering bermimpi buruk dan diganggu jiwanya. Apabila orang yang terkena santet tidak kuat pertahanannya, maka mereka dapat menjadi stres, gila, sakit, atau bahkan meninggal. Merinding adalah suatu keadaan pada tubuh manusia. Apabila muncul benjolan-benjolan kecil di kulit karena hawa dingin, udara dingin membuat otot pada akar rambut di kulit menjadi kaku, sehingga menyebabkan munculnya benjolan-benjolan tersebut.
rambut kulit akan berdiri menjebak udara di antara rambut-rambut itu dan melindungi tubuh dari udara dingin. Ketika manusia merasa ketakutan, maka akan merasa geli di bagian leher. Hal itu adalah rambut-rambut yang berdiri. Itu merupakan salah satu cara pertahanan makhluk hidup ketika mereka merasa ada bahaya yang mengancam secara fisik. Rangsangan diteruskan ke otak, otak akan memberikan respon secara psikologis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Dan besok kita akan melanjutkan lagi tentang macam-macam santet. Semoga dengan keterangan ini kita tetap mampu untuk berzikir kepada Allah supaya pengaruh santet atau jin yang dikirimkan oleh orang yang tidak suka kepada kita tidak ada pengaruhnya apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.